Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa aku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa aku melihat perbuatan tangan ajaib dan mulia kuasa nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya. Oh indah, oh kasih-Mu. Menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa aku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum perbuatan tangan ajaib dan mulia kuasa nyata dalam hidup. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Oh indah, oh kasih-Mu. Betapa agung melihat perbuatan dalam hidup. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indah, oh kasih-Mu. Oh indah, oh kasih-Mu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja, mencari nafkah sendiri. Judul renungan kali ini, Tidak Mencampuri Persoalan Orang, ditulis oleh David Roper. Bertahun-tahun lalu,
Saya sedang berjalan-jalan menyusuri jalan setapak ke atas gunung bersama Josh, anak lelaki saya, ketika kami melihat kepulan debu di udara. Pelan-pelan kami mendatangi sumber kepulan itu dan menemukan seekor musang sedang membuat sarangnya di dalam tanah. Kepala dan pundak musang itu berada di dalam lubang. Dengan kedua kaki depan menggali tanah dengan penuh semangat, dan kedua kaki belakang menghamburkan tanah ke segala arah. Karena terlalu asik dengan pekerjaannya, rupanya musang itu tidak mendengar kedatangan kami. Saya tergoda untuk menyodok musang itu dari belakang dengan sebatang ranting yang tergeletak di dekat situ. Sodokan saya tidak membuatnya terluka, tapi hewan itu meloncat kaget dan langsung menerjang ke arah kami. Saat itu juga Josh dan saya lari terbirit-birit menjauhi si musang yang marah. Saya belajar sesuatu dari keisengan itu. Ada kalanya lebih baik kita tidak usah mencampuri urusan orang lain. Pelajaran itu pun berlaku dalam hubungan kita dengan saudara-saudari seiman kita. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berkata, "Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri." 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-11 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kita perlu berdoa bagi sesama dan berusaha membagikan firman-Nya dengan penuh kasih, serta sesekali memberikan nasihat dan teguran dengan lemah lembut. Akan tetapi penting bagi kita untuk berusaha hidup tenang dan tidak mencampuri hidup orang lain. Sikap kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Ayat 12, kita semua dipanggil untuk saling mengasihi. Ayat yang ke-9. Apa yang biasanya terjadi ketika Anda mencampuri urusan orang lain? Hal apa yang seharusnya pertama-tama Anda lakukan bagi mereka? Ya Allah, ajarlah aku untuk tahu apa artinya mengasihi sesamaku dengan lebih baik.